Oke, selamat siang. Kembali lagi bersama Kiatna TV seputar pertanyaan pengalaman pribadi. Oke, kenalin nama kalian siapa? Yang dari baju hitam Avenged Sevenfold. Kenalin, nama gue Husen dari Jakarta Barat. Oke, yang pakai baju putih. Kenalin, nama gue Ridwan dari Jakarta Barat juga. Oke, pengalaman pribadi kalian mengenai cerita mistis atau horor ada nggak sih? Mungkin di tempat kampus, di kerjaan, ataupun di rumah, whatever. Bisa sharing ke kami, mungkin penonton di sini mau lihat atau mau dengar sebagai bahan referensi untuk mereka ketika terjadi sesuatu. Oke, bisa lanjut Iwan. Kalau di kantor, gue sih dari teman gue langsung, kebetulan kita lagi malam. Terus itu teman gue dia izin ya mau ke toilet. Pas izin, dia itu sendiri ke toilet di lantai 2. Itu kira-kira jam 2 malam ya. Dia pipis seperti biasa. Ya pipis kan cuci tangan ya, laki-laki harus cuci tangan. Pas cuci tangan itu dia ngeliat di kaca, kok tiba-tiba dia pakai kalung gitu. Padahal dia nggak pakai kalung. Kira dia nunduk lagi, dia lihat lagi, dia maksudnya nunduk ngelihat dirinya kok nggak pakai kalung ya. Dia lihat di kaca masih ada. Dia lihat lagi, nggak ada aslinya kayak gitu. Pas terakhir dia lihat ke kaca, belakangnya itu ada nenek-nenek. Langsung dia kabur dari situ. Fucking god Itu serem damn. banget sih. Masih ada orangnya. Orangnya resign sekarang. Resign karena ngeliat gitu kan. Oh nggak juga. Tapi itu pasti faktor kali. Faktor mungkin pemicu buat resign juga kali. Ya mungkin juga karena setelah itu sih dia di rumah masih kebayang, masih suka ke bawah. Entah itu setan dari mana, pada dari kantor, cuma sih itu sadis. Sekitar jam berapa? Jam 2 malam. Oh, dia lagi shift 3 ya? Iya shift 3. Kalau jam 2 malam itu kebetulan di kantor cuma ada 2 divisi di lantai 2. Itu cuma divisi gua, kira-kira ada 10 orang, sama divisi security dia cuma muter-muter aja, cuma jarang ada gitu. Jadi ya kita aja tuh. Sepi banget ya berarti ya. Sepi banget. Oke. Dan kalau untuk Iwan sendiri pernah ngerasain ngalamin itu? Kan udah diceritain sama temen tuh, teman kerja ya itu ya mungkin ya. Mm. Ya Iwan sendiri ada rasa takut gak sih pada saat besoknya lagi? Besoknya gua coba kesana sendiri. Wah, ngapain kesana sendiri? Emang Pipis. pipis. Kirain mau ngetes. Enggak, cuma bis biasa. Emang sih auranya beda. Cuma yang gua rasain sih alhamdulillah sih nggak ada apa-apa ya. Cuma ya hawanya aja sih beda gitu. Oh, beda. Ya mungkin sugesti kali karena udah diceritain sama temen lu gitu ya. Iya benar. Awalnya gua belum tahu apa-apa, Biasa aja. biasa aja. Karena udah diceritain, Karena udah diceritain. baru jadi agak merasa parno ya. Nah, iya benar. Itu yang bikin gua kadang sih Apakah harus ke toiletnya itu di situ terus pipisnya? toilet paling dekat dari ruangan gua sih itu. Lebihnya di lantai atas sama lantai bawah sih lebih angkat lagi kayaknya karena nggak pernah diisi gitu. Berarti emang harus ke sana ya kalau untuk ke toilet ya. Iya, paling enak sih di situ. Oh, jadi ya kalau dari pribadi sih belum ada ngerasain something. Alhamdulillah nggak ada. Jangan sampai lah ya. Gue boker pun malam-malam masih lancar-lancar aja. Biasa aja ya. Kalau untuk Usain, Gue ya, kalau gue pribadi sih sebenarnya belum pernah ngerasain. Tapi kalau dari keluarga mah, ya gimana ya? Ya ada sih ceritanya sebenarnya. Jadi ceritanya itu kan keluarga gue buka usaha gitu ya, buka usaha seperti bidang kuliner lah pokoknya. Kuliner gitu. ya. makanan bahan pokok ya? Makanan siap saji atau beras atau apa? Udah siap saji gitu. Oh. Terus Ya entah kenapa emang sih. Jadi keluarga gue itu punya kayak kenalan orang apa namanya, orang pinter. iya. Ya begitulah. Jadi Gimana tuh? gua denger ceritanya sih. Jadi pernah ngalamin. Jadi tiap ada orang gitu kan, orang mau belanja gitu lah. Jadi kayak kelihatan tutup aja gitu warung gua, usaha gua gitu.
usaha keluarga. Jadi kayak ada yang benci gitu sama keluarga Ya lu. mungkin kalau gue lihat sih emang saingannya kan banyak gitu ya, Mm-mm. tapi ya kenapa harus pakai begitu gitu. Itu sama kayak teman gue, dia jual rumah. Rumahnya kalau orang niat mau beli nih udah janjian pasti kelihatannya kumuh banget. Orang yang bilang itu kumuh, kayak nggak ada auranya, nggak kena matahari, banyak lumut-lumut gitu. Padahal mah sebenarnya enggak ya. Padahal nggak ada, biasa-biasa aja rumahnya. Dan itu udah bertahun-tahun dia pasarin nggak tembus-tembus. Sampai sekarang. Sampai hari ini. Sampai alhamdulillah udah setahun kemarin dia udah kejual rumahnya. Itu Alhamdulillah. sebelumnya dia penasaran kok rumahnya nggak pernah laku kayak gitu. Orang tiap mau beli awalnya oke di foto lewat HP ya kan, foto lewat HP dulu, baru datang kan ngecek ruangan. Tapi pas datang itu Beda, gitu. langsung beda awalnya. Itu gagal mulu, akhirnya dia cari orang pintar, nggak tolong dibersihin. Ternyata emang bener ada yang suka sama dia. Katanya sih tetangga situ juga. Gitu. Alhamdulillah dia udah beli rumah di Bogor hasil dari penjualan itu. Alhamdulillah sekarang dia hidup bahagia pokoknya. Bahagia banget. Iya. Karena ya apa yang kita berbuat baik pasti dapat baik sih. Kalau jahat nanti pasti bakal jahat terus. Terus apa lagi yang kalian mau bicarakan? Ya kita bicara tergantung moderator mau nanya apa gitu. Gue baru loh pertama kali nih. Gak apa-apa ya. Ini kita one take ya. Jadi males revisi dan edit. Yang sedapatnya aja. Kalau dari usaha sendiri pun belum ada pengalaman ya. Mungkin dari pihak keluarga ya yang ada Lebih ke keluarga. keluarga. Kalau dari Iwan juga dari teman ya. Nah iya, kalau gue dari teman. Rumah juga gak ada. Oh kalau mimpi buruk pasti ya. Mimpi buruk sih sering sih. Nightmare. Cuma Mimpi bikin buruk capek mah aja. Pernah lah ya mimpi buruk. Apa yang kalian tahu? Yang paling Ya. saya ngerasa yang paling benci tuh kalau bahasa medisnya mah sleep paralysis ya. Oh yang tidur kaku gitu. Iya, itu pernah gak kalian ngerasain? Sering juga. Apa yang kalian lakukan pada saat kejadian seperti itu di malam hari? Kalau gue baca istighfar, Al-Fatihah, Oh, Anas, Al-Ikhlas kayak gitu. Berarti baca sih, cuma oh, Iwan nggak Muslim? bangun. Iwan muslim dong. Alhamdulillah. Kalau Usen apa tuh? Ya udah, gue nanti tidur aja, gak usah mikir apa-apa gitu yang aneh-aneh. Bisa? Bisa, ya hilang sendiri kok lama-lama. Nggak pernah merasa panik gak kalian berdua? Gue panik banget. Maksudnya bisa napas ya kan? Saya pribadi pun merasa nggak bisa napas. Ya, panik juga sih. Kalau cuma nggak bisa, sekedar nggak bisa gerakin badan sih wajar lah, gue biarin gitu. Cuma kadang-kadang suka sampai nggak bisa napas gitu. Iya. Itu yang bikin panik. Iwan juga? Ya gue gitu, gue pernah ngalamin. Gue mimpi, di dalam mimpi gue mimpi, jadi gue tidur mimpi lagi. Itu bangunnya susah banget. Padahal dalam hati gue udah mikir, ayo bangun, melek, mata melek gitu. Gak bisa, sulit banget itu. Soalnya lo yang dalam mimpi masih mimpi. Iya benar, itu susah banget. Mungkin belum banyak yang ngalamin kayak gini, tapi gue pernah sekali dan itu sulit banget bang. Oke. Jadi tetap intinya bisa bangun ya. Ya kalau nggak bangun gue nggak di sini. Mati. Jadi kasih tahu dong tips dan triknya menghadapi Apa sleep nih? paralysis menurut kalian dan versi masing-masing. mungkin di luar sana teman-teman kita ada yang belum tahu sleep paralysis atau bahasa kasarnya kayak reprepan atau tindian atau apapun itu. Ya, yang menurut kalian aja bukan dari apapun versinya. Kalau menurut gue nih ya, berdasarkan ilmu Pencegahannya agama, atau apanya gitu ya. dari ilmu agama sih Nabi sunahkan kita tuh baca doa, baca surat-surat pendek kayak Al-Fatihah, Anas, Al-Ikhlas. Kemudian sebelum tidur kita bersih-bersihin dulu kasurnya, apalagi yang dipentingin itu geprek pakai sapu lidi, itu penting banget. Kita sih bisa ngindarin setan datang kayak gitu. Kalau untuk dari itu dari sisi agamanya ya, berarti Iya. emang dari sisi Iwan sendiri Kalau dari fisik, yang penting jangan kecapean. Kita cuci kaki dulu, cuci muka tuh pengaruh juga sih menurut gua, biar ketika buat itu tuh lebih tenang kayak gitu, lebih rapi, nggak lengket gitu kan. Itu sih enak menurut gua. Better. untuk Usain Kalau menurut gue ya, jadi kan kalau yang gue baca-baca itu kan kalau sleep paralysis itu keadaannya badan kita udah capek banget nih perlu istirahat, tapi otak kita masih jalan gitu kan. iya. Ya kurang lebih begitulah ya gitu. Jadi menurut gua sih ya udah, kalau emang waktunya istirahat ya istirahat gitu, nggak usah pikirin apa-apa. Jadi mungkin benar juga kalau yang dibilang Iwan ya, baca-baca itu mungkin bisa bikin lu tenang sebelum tidur gitu. Oke, baik. Jadi itu ya guys, untuk teman-teman yang menghadapi sleep paralysis mungkin bisa disimak video
hari ini. Oke, terima kasih sudah bersedia datang di podcast Rumah Citra Priyatna. Kirain rumah Uya. Nanti gue jadi di trending dong kalau Rumah Uya. Ah. Oke, hari ini sekian dan terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Berapa menit tuh, Seth? Mana 2 menit anjir.